Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau memperbaharui karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Padre Pio, yang nama aslinya Pius dari Pietrelcina, seorang imam yang hidup pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1968. Kita akan membaca bacaan pertama pada peringatan wajib ini, yaitu dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum kita merenungkan apa yang disampaikan Santo Paulus kepada jemaat di Filipi yang tadi kita baca, mari sejenak kita mengenal siapa Padre Pio atau Pius dari Pietrelcina ini. Santo Pius
atau akrab dipanggil Santo Padre Pio, nama aslinya adalah Francesco Forgione. Dia lahir di Pietrelcina, Benevento tahun 1887. Ia masuk Ordo Kapusin dan menjadi seorang imam dari Ordo Kapusin atau sering disebut OFM Cappuccino. Cappuccino bukan nama kopi, tapi Ordo Kapusin dalam bahasa Italia, Cappuccino. Ordo ini di Indonesia banyak berkarya di Sumatera, Kalimantan, dan juga beberapa ada di Jakarta. Mereka adalah penerus apa yang disampaikan oleh Santo Fransiskus sebagai pendiri ordo ini. Ada 3 ordo Fransiskan sebagai imam, biarawan, juga bruder, yaitu OFM Cap, ya, Cappuccino, Capucin, OFM Conventual, dan OFM tanpa embel-embel. Nah, Padre Pio itu masuk Ordo Capucin. Sebagai imam, dia menjadi pelayan yang penuh tanggung jawab, terutama di biara San Giovanni Rotondo di Puglia, Italia Selatan. Ia melayani umat dalam doa dan kerendahan hati melalui bimbingan rohani, pelayanan sakramen pengampunan bagi para pendosa, dan memberikan perhatian khusus bagi orang-orang sakit dan miskin. Ia membuat rumah sakit yang sampai hari ini masih ada di Rotondo, tempat beliau disemayamkan, bukan dimakamkan di bawah tanah, tetapi jenazahnya diangkat karena beliau mengalami yang namanya mujizat inkoruptibilitas, ketidakhancuran tubuh secara fisik. Mengapa Padre Pio mendapatkan yang namanya stigmata, yaitu luka-luka Kristus pada tangan kaki, terutama pada tangan kiri kanan, itu ada luka-luka Kristus yang secara periodik darahnya mengucur segar dengan rasa sakit yang luar biasa, tetapi tidak mengalami infeksi. Dan luka itu hilang saat dia meninggal dunia. Mujizat-mujizat terjadi dalam doa-doa bersamanya, dan karena itu Padre Pio kemudian dinyatakan sebagai santo. Beliau wafat pada tanggal 23 September tahun 1968 dan dikanonisasi pada bulan Juni tanggal 16 tahun 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya bersyukur boleh 2 kali berkunjung berziarah ke Rotondo, San Giovanni Rotondo, tempat Padre Pio disemayamkan. Jenazahnya masih utuh. Dan yang kedua, saya berziarah ke sana pada bulan Juli yang lalu, bulan Juli tahun 2024. Pada tanggal 15 Juli yang lalu, kami berziarah di tempat beliau disemayamkan di dalam gereja, dan di sanalah kita bisa melihat langsung
bagaimana mujizat inkoruptibilitas yang dianugerahkan kepada Padre Pio yang tidak mengalami kehancuran tubuh terjadi. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Padre Pio sebagai orang yang suci menghayati apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Filipi. Dia memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji. Dan karena itu Padre Pio menjadi tanda kehadiran Kristus di dalam kehidupan bersama sebagai seorang kapusin, sebagai seorang imam. Hidupnya menjadi berkat melalui kata-kata yang baik, yang positif, bahkan kepada para pendosa yang bertobat, datang menerima sakramen pengampunan. Padre Pio selalu memberikan peneguhan sehingga pertobatan terjadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang seperti ini itu memang hanya ada dalam gereja Katolik Roma. Menghargai karya Allah melalui kehidupan Santo Santa hingga hari ini. Kita bersyukur sebagai bagian dari Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang salah satunya dihidupi oleh Gereja Katolik Roma. Paus Yohanes Paulus II yang menetapkan, mengkanonisasi Padre Pio menjadi santo tentu tidak ngawur, tidak asal-asalan, karena ada tanda-tanda mujizat, kerohanian, spiritualitas yang terjadi. Dan itu juga melalui proses uji yang penuh dengan kecermatan, ya, tidak asal dan sembarangan. Tentu tradisi kanonisasi dan ajaran suci mengenai bagaimana kita menghayati kehidupan iman dan moral juga melalui para kudus yang ditetapkan oleh Bapa Suci, oleh Paus sebagai wakil Kristus dan penerus tahta Petrus. Itu menjadi sesuatu yang bermartabat dan mulia, dan kita syukuri dalam tradisi gereja Katolik. Semoga berkat doa Padre Pio kita juga menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak ngawur, apalagi sampai menjelek-jelekan orang atau gereja lain. Kalau ada yang menjelek-jelekan gereja Katolik, lalu entah itu imam, entah itu awam, kemudian mengcounter, membela, tentu itu sesuatu yang baik dan positif, tetap dengan suasana kasih dan damai sejahtera seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus kepada umat di Filipi. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita kalau hal yang kita katakan itu positif, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan itulah kebajikan dan patut dipuji yang terus-menerus bukan hanya kita pikirkan, tetapi juga kita ungkapkan melalui tutur kata dan perilaku kita. Dengan demikian kita menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Padre Pio, doakanlah kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.